Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wilasliangga akan menjelaskan tentang kaidah umum penulisan karya tulis. Pertama, kaidah umum adalah pedoman yang diikuti dalam menuliskan karya tulis di luar substansi atau materi pembahasan serta tata urut penulisan, yaitu penggunaan huruf, penggunaan angka, lama bilangan, penulisan kata, pemenggalan kata, dan penggunaan tanda baca. Yang pertama, penggunaan huruf. Ejaan bahasa Indonesia menggunakan aksara Latin yang terdiri dari 26 huruf. Setiap huruf digunakan untuk melambangkan satu bunyi atau fonem, kecuali untuk gabungan huruf KH, NG, NY, dan SC, serta huruf E yang digunakan untuk melambangkan dua buah bunyi, sementara Q dan X hanya digunakan pada kata kata tertentu. Ada 4 macam huruf, yaitu huruf kapital, huruf biasa, huruf miring, dan huruf tebal. Penggunaan huruf kapital sering juga disebut huruf besar, makanya biasa digunakan yang pertama pada awal kalimat, yaitu contohnya ada di bawah. Yang kedua, petikan langsung atau kalimat langsung, yang contohnya ada juga. Yang ketiga atau yang C, termasuk kata ganti, misalnya nama kitab suci, nama agama, atau nama Tuhan. Atau yang keempat, gelar kehormatan, keturunan, atau keagamaan, yang contohnya ada di bawah. Yang E, huruf pertama unsur jabatan atau orang-orang tertentu, namun kalau tidak diikuti nama diri, nama jabatan, nama orang, nama instansi, atau nama tempat, huruf kapital itu dapat dipakai, misalnya seperti contoh. Yang F, huruf pertama unsur-unsur nama orang, contohnya Wagir Daud Supratman. Yang G, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan nama bahasa, seperti contoh bangsa Indonesia, suku Batak, bahasa Inggris. H, huruf pertama nama Tuhan, tahun, nama bulan, nama hari raya, atau peristiwa sejarah lainnya. Yang I, huruf pertama nama geografi, namun pada istilah geografi bukan merupakan nama diri. Huruf kapital tidak digunakan, contohnya berlayar ke teluk menyeberangi selat. Pada nama geografi yang dipakai sebagai nama jenis, huruf kapital juga tidak digunakan, contohnya gula Jawa, sate Madura, dan yang lain. J, huruf pertama unsur-unsur nama negara, nama lembaga pemerintahan, seperti contohnya di bawah. K, huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga pemerintahan dan dokumen resmi, contohnya Undang-Undang Dasar 1945. L, huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata di, ke, dan yang. Untuk yang tidak terletak pada posisi awal, contohnya bukunya berjudul Membongkar Gulita. Yang M, huruf pertama unsur sikatan, gelar, pangkat, dan sapaan, contohnya DR, menjadi dokter. N, huruf pertama kata kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, saudara, atau yang lainnya, contohnya kapan bapak berangkat, tanya Hasan. Namun bila kata perkerabatan dipakai sebagai istilah perkerabatan, huruf kapital tidak digunakan, seperti contoh kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Penggunaan huruf kecil digunakan pada tempat yang tidak menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf miring, yang pertama menuliskan nama buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang dikutip dari tulisan, contoh bukunya berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Yang B, menuliskan istilah ilmiah dan kata atau ungkapan asing yang ejaannya belum disesuaikan, contoh nama ilmiah penyamuk penyebab demam berdarah adalah Aedes aegypti. Yang C,
Menuliskan kata-kata yang dianggap belum baku. Contoh, keadaan semakin semrawut. Yang D, menuliskan kata atau huruf yang dianggap penting dalam sebuah teks. Contoh, dia bukan menipu melainkan ditipu. Penggunaan huruf tebal atau bold. Menggunakan huruf tebal belum atau tidak diatur dalam pedoman EYD, ejaan yang belum disempurnakan, tetapi tampaknya huruf tebal digunakan pada kata yang dianggap penting. Penggunaan angka dan lambang bilangan. Dalam sistem ejaan bahasa Indonesia dikenal adanya dua macam angka, yaitu angka Romawi dan angka Arab. Angka Romawi adalah seperti contoh, dan angka Arab adalah mulai dari 0 sampai 9. Maka angka Romawi hanya digunakan menandakan nomor atau bilangan yang tidak banyak, seperti bab pada buku atau nomor jalan. Perhatikan contoh berikut. Jalan Taman Malaka Utara, itu 5, nomor 24. Angka Romawi dapat menyatakan bilangan bertingkat ordinal atau juga bilangan biasa kardinal. Penulisan kata serapan. Kata-kata yang berasal dari bahasa asing, Inggris, Arab, Cina, atau yang lainnya, atau dari bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, atau yang lainnya. Tulisan kata serapan golongan pertama tidak bermasalah karena ejaan dan lafal sudah seperti sistem ejaan dan lafal bahasa Indonesia. Malah kata-kata itu sudah tidak dirasakan lagi sebagai berasal dari bahasa asing. Untuk dapat menulis kata-kata serapan golongan kedua, tidak ada jalan bagi kita untuk melihatnya dalam kamus yang baik. Di samping itu, masih ada sejumlah kata asing yang digunakan dalam teks berbahasa Indonesia, tetapi ejaannya masih asli menurut ejaan bahasa asing tersebut, seperti kata bailout, reshuffle, atau shuttlecock. Itu juga penulisan kata serapan dari bahasa daerah yang dianggap baku harus ditulis dengan huruf miring. Penggunaan tanda baca. Dalam bahasa tulis, tanda baca ini sangat penting. Sistem ejaan dikenal adanya tanda baca titik, koma, titik dua, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, tanda hubung, tanda pisah, tanda kurung, tanda garis miring, dan tanda pengikat. Penggunaan tanda baca. Dalam bahasa tulis, tanda baca ini sangat penting. Sistem ejaan dikenal adanya tanda baca titik, dan seperti yang saya bilang tadi, penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul berita, judul karangan, judul tabel, dan sebagainya. Penggunaan tanda koma. Tanda baca koma digunakan dengan aturan sebagai berikut. Yang A, digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu rincian atau pembilangan. Misalnya hadir, yang hadir anggota fraksi Golkar atau sejenisnya. Yang B, digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Yang C, digunakan di belakang kata seruan seperti oh, nah, aduh, nah, atau yang lainnya. Yang D, digunakan untuk memisahkan petikan langsung. Yang selanjutnya digunakan yang bernama orang, gelar, akademik yang mengikutinya. Yang terakhir digunakan di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah. Penggunaan tanda titik koma. Tanda titik koma dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Catatannya, jika kita lihat contoh di atas, sebenarnya tanda titik koma itu bisa diganti dengan tanda koma. Penggunaan tanda titik dua. Tanda titik dua dapat digunakan yang pertama pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Namun bila rangkaian kata itu digunakan sebagai pelengkap dan mengakhiri pernyataan, tanda titik dua itu tidak perlu digunakan. Yang kedua, sesudah kata ungkapan yang memerlukan pemberian, misalnya ketua, titik dua, Abdul Aziz, dan sebagainya. Terima kasih. Itulah video singkat saya tentang karya tulis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.